Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di video tentang pembelajaran anatomi tumbuhan. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan dari bahasan sebelumnya, di mana pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang organ batang secara teori dasar. Dan hari ini kita akan fokus ke dalam organ batang untuk melihat foto-foto hasil pengamatan mikroskopnya. Oke, di sini saya akan memberikan dulu informasi di mana foto hasil pengamatan setiap jaringan pada organ batang seperti parenkim, kolenkim, sklerenkim, epidermis, periderm, xilem, floem, cambium, dan lain-lain bisa Anda lihat di video sebelumnya terkait materi-materi yang sudah disebutkan tadi sebagai rujukan dalam membuat gambar jurnal atau model 3 dimensi. Informasi ini saya sampaikan untuk mahasiswa saya di perkuliahan anatomi tumbuhan. Jadi sekali lagi saya disclaimer bahwa dalam video kali ini foto-fotonya benar-benar murni dari hasil pengamatan praktikum, sehingga mungkin akan sedikit tidak terlalu detail bentuk setiap jaringan atau selnya, sehingga untuk memudahkan Anda dalam menggambar detail yang dimaksud, misalnya Anda ingin menggambar detail lebih jelas terkait floem dan xilem-nya, silahkan Anda putar kembali video terkait materi-materi yang ingin Anda gambar di jurnal praktikumnya atau ingin Anda buat model 3 dimensinya. Jadi sekali lagi, karena memang organ batang ini adalah materi organologi, yang artinya saat saya membahas materi organ batang, sebetulnya kita mengulas kembali dan mengulang lagi teori-teori dasar dari jaringan-jaringan sebelumnya, seperti jaringan dasar, jaringan pelindung, dan juga jaringan pengangkut. Dan juga foto-fotonya pun sudah disediakan sebetulnya jauh lebih lengkap dan jauh lebih detail di video-video sebelumnya. Jadi di sini saya akan menunjukkan foto organ batangnya saja secara umum, tanpa membahas kembali secara detail mengenai jaringan-jaringannya. Seperti itu ya. Nah, yang pertama ini adalah suatu organ batang. Sudah bisa terlihat di sini. Apakah ini dikotil atau monokotil? Silahkan tentukan. Kita lihat dari karakteristik letak dari berkas pembuluhnya. Kalau kita lihat satu berkas pembuluhnya, yaitu yang ini. Dalam hal ini berarti berkas pembuluhnya tersusun secara tersebar, tidak melingkar. Artinya adalah ini organ monokotil. Oke, ini adalah organ monokotil. Anda bisa lihat lagi sedikit saja, saya ulas, ini adalah epidermis, lapisan paling luar, satu lapis. Masuk ke dalam, ini adalah jaringan parenkim. Karena apa? Karena ini ada satu sel kedua, sel ketiga, sel keempat, di sini ada ruang antar selnya. Kemudian juga selain itu dinding selnya juga tipis. Masuk ke dalam, di sini ada satu berkas pembuluh, satu berkas pembuluh, satu berkas pembuluh. Nah, kalau Anda lihat ini pengamatan mikroskop yang benar-benar preparat segar, kita buat langsung dari preparat segar, maka memang tidak terlalu jelas sayatannya, ya. Tapi ini adalah sayatan yang sebetulnya menurut saya ini sudah sangat detail sekali. Oke, seperti itu ya. Di sini ada xilem. Xilemnya ini adalah lingkaran yang besarnya. Kita sudah tahu ini adalah trakea. Silahkan dicek lagi saja video tentang jaringan pengangkut. Dan di sini adalah floem. Nanti kita akan lihat perbesaran dari berkas pembuluh ini pada slide selanjutnya. Oke, ini juga sama jaringan parenkim semuanya. Dan di dalam monokotil ini tidak ada istilah ini adalah korteks, ini adalah empulur. Tidak ada seperti itu ya. Karena memang batasan korteksnya sebetulnya tidak terlihat sama sekali. Karena bisa saja berkas pembuluhnya yang ini, yang paling luar ini, berderetnya benar-benar sempit sampai di dekat epidermis. Bisa saja seperti itu, sehingga kadang batang monokotil itu tidak bisa dibedakan antara korteks dan empulur. Beda halnya dengan batang dikotil, gitu ya. Oke, ini adalah perbesaran dari satu berkas pembuluhnya, di mana Anda bisa lihat di sini adalah preparat awetan. Preparat awetan ini yang sudah diawetkan dengan teknik tertentu, sudah diberikan warna dengan regen khusus, dan juga biasanya sayatan preparat awetan ini menggunakan mikrotom ya. Kalau ini adalah sayatan yang dibuat secara manual melalui preparat segar dengan menyayat dengan silet biasa ya. Nah, Anda bisa lihat di sini perbandingannya sama sebetulnya. Ini sudah pernah dibahas juga di jaringan pembuluh, videonya bisa Anda cek lagi. Ini trakea karena lubangnya besar. Ini adalah bagian dari xilem juga. Ini juga sama, ini trakea, tapi bedanya ini adalah metaxilem, ini adalah protoxilem. Mana yang lebih duluan dibentuk? Tentu adalah protoxilem. Sedangkan metaxilem adalah yang dibentuk setelah protoxilem. Kemudian ini yang kecil-kecil ini adalah xilem juga,
tapi karena salurannya jauh lebih kecil, maka ini disebut sebagai tracheid. Ya, ini adalah tracheid. Ini ada satu area yang isinya jaringan transparan, seperti seolah-olah jauh lebih bening daripada jaringan yang lain. Kemudian dinding selnya tipis, dan ini adalah phloem. Ya, kalau kita zoom, ini adalah phloem semua. Dan kita bisa asumsikan yang kecil-kecilnya seperti ini bisa juga disebut sebagai companion cell. Bisa seperti itu ya. Ini yang kecil companion cell, atau mungkin yang lainnya masih ada nggak ya? Nah, kalau di sini, yang ini companion cell, ini companion cell, ini juga companion cell, tapi yang ini adalah sel tapisnya, atau juga bisa Anda sebut sebagai sieve tube. Kemudian ini adalah sclerenchyme serat. Sclerenchyme serat ini dia menyelubungi satu berkas pembuluhnya, makanya disebut sebagai seludang pembuluh atau bundle sieve. Kemudian ini parenchyme sebetulnya, yang ini, yang dinding selnya jauh lebih tipis adalah parenchyme. Kemudian ini adalah rongga reksigen atau air space. Bedakan antara ruang udara dengan ruang antar sel. Ya, kalau ini sebutnya ruang udara. Kalau ruang antar sel adalah suatu ruang yang terbentuk secara zizogen atau secara lisogen akibat dari pembentukan atau hancurnya sel yang dimaksud, seperti itu. Di daerah sini sekitarnya ini adalah jaringan parenchyme juga, dinding selnya tipis. Ya, ini adalah jaringan parenchyme. Ini juga sama sebetulnya, tidak perlu kita bahas. Oke, kita lanjut ke sayatan membujur atau longitudinal. Sayatan membujur ini kita bisa tahu dari sini, ini adalah sayatan yang sengaja saya pilih sayatan yang tidak terlalu representatif untuk menggambarkan setiap jaringannya secara detail. Saya ingin mencoba melatih Anda semua untuk menentukan kira-kira dari sayatan membujur seperti ini, yang tampak samping tentunya kalau membujur, apakah ini batang dikotil atau batang monokotil? Silahkan coba diidentifikasi dan di-pause dulu videonya untuk Anda mencoba menjawab. Oke, kalau kita lihat, tentukan dulu berkas pembuluhnya itu yang mana. Ya, yang pertama ini adalah epidermis. Sebentar, kita coba zoom out dulu. Ini adalah epidermis tentunya. Ya, yang paling luar. Yang paling luarnya adalah epidermis. Kemudian ini adalah satu berkas pembuluh. Ini juga sama, satu berkas pembuluh. Oke, ini juga sama, satu berkas pembuluh. Ada banyak berkas pembuluh yang tampak samping. Kalau seperti ini, apakah dikotil atau monokotil? Tentu kita bisa simpulkan. Jika tampak sampingnya berkas pembuluhnya banyak, itu adalah monokotil. Ya, itu adalah monokotil. Kalau dikotil biasanya, misalnya ini adalah epidermis, sebelah kiri ini adalah epidermis sebelah kanan. Biasanya berkas pembuluhnya ada di sini, dan juga ada di sini. Hanya ada dua dikotil itu, sehingga yang area ini disebutnya adalah empulur, area ini disebutnya adalah korteks, area ini disebutnya adalah korteks. Itu kalau dikotil. Tapi karena ini berkas pembuluhnya ada 1, 2, dan 3, maka ini bukan dikotil, ini adalah monokotil. Bisa dibedakan ya. Jadi meskipun nanti Anda dihadapkan dengan gambar sayatan membujur yang tidak terlalu jelas, tapi Anda bisa tahu bahwa ini adalah dikotil atau monokotil. Jadi ini satu berkas pembuluhnya, dan ini juga adalah parenchymnya yang tampak samping, ya, masih bisa dibedakan. Untuk bisa lebih jelas, sekali lagi silakan Anda coba cek lagi video-video pada materi-materi yang terkait. Nah, kita coba cek yang ada di sini. Jadi satu berkas pembuluhnya itu adalah mulai dari sini sampai sini. Nah, ini adalah satu berkas pembuluh. Oke. Tampak samping ini Anda sudah bisa lihat berbagai macam penebalan-penebalan. Ada penebalan jala, Anda lihat di sini. Ya. Ini ada penebalan cincin. Nah, setelah kita tahu ada suatu penebalan dinding tipe jala, cincin, ataupun spiral, ataupun tangga, atau istilah lainnya adalah scalariform atau reticulate, maka kita tahu apakah itu adalah xilem atau phloem. Tentu yang punya penebalan-penebalan seperti itu adalah xilem. Xilemnya yang mana? Xilem ada dua, ada trakea, ada tracheid. Tentu yang punya penebalan seperti ini adalah trakea. Ya, dan juga Anda lihat salurannya jauh lebih besar. Ya, ini adalah salurannya. Tentu kalau saluran sebesar ini adalah trakea. Kalau tracheid biasanya dia lebih ramping
dan dia juga tidak punya penebalan seperti spiral, cincin, jala, dan juga tangga seperti itu ya. Nah, yang ini adalah parenkim tampak samping, ini juga parenkim sama parenkim ya. Dan kalau kita tanya flamenya yang mana, oke, kita coba perbesar saja. Flamenya yang mana kira-kira? Nah, sekarang kita cek yang ini ya. Nah, ini ada batasan sel nih ya. Yang ini ada satu batasan sel, dan selnya ini punya tabung panjang sampai ke atas, sampai sini juga belum selesai, masih panjang dan masih belum selesai. Di sini masih ada terusannya berarti. Sekarang coba kita identifikasi satu-satu. Kita eliminasi secara teori ya. Kalau sel ini berupa tabung panjang dan ramping seperti ini, apakah dia masuk ke parenkim? Tentu tidak. Parenkim tidak sepanjang seperti yang Anda lihat dan tidak seramping seperti yang Anda lihat. Apakah dia masuk ke kolenkim? Kolenkim tidak mungkin letaknya menempel pada berkas pembuluh. Kolenkim itu yang paling biasa kita temukan adalah di dekat epidermis. Jadi ini tidak mungkin ke kolenkim. Pertanyaan yang ketiga, apakah sklerenkim? Sklerenkim sepertinya agak mirip karena apa? Salurannya panjang dan juga ramping. Tapi lihat, sklerenkim ujungnya harus runcing. Apakah ini ujung selnya sudah runcing? Tentu tidak, maka sklerenkim kita eliminasi. Berarti ini pasti bukan jaringan dasar, karena bukan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Kita masuk ke konsep yang selanjutnya. Apakah jaringan pelindung? Tidak mungkin pelindung ada di tengah-tengah, pelindung harusnya paling luar. Berarti ini bukan epidermis, bukan periderm. Masuk lagi ke teori selanjutnya, jaringan pengangkut. Apakah silem? Silem trakea sudah ada di sini. Si trakeanya adalah yang memiliki penebalan-penebalan bervariasi. Trakeit bukan. Trakeit ujungnya agak runcing, meskipun tidak seruncing sklerenkim. Jadi meskipun dia trakeit, sebetulnya ujungnya harus runcing juga, tapi tidak seruncing sklerenkim. Dalam hal ini, trakeit juga bukan. Opsi yang terakhir adalah phloem. Nah, ini adalah phloem. Ya. Jadi yang sedang Anda lihat di sini, ini adalah lempeng plat perforasi atau sieve plate. Silakan Anda cek lagi di materi teori dasar jaringan pembuluh. Nah, ini adalah lempeng platnya, berarti ini adalah phloem sebetulnya. Kita asumsikan, dan menurut saya ini memang benar phloem. Nah, jadi kita bisa tahu caranya dengan cara apa? Eliminasi. Ya, kita bisa dengan mengeliminasi seperti itu, setelah tahu ciri-cirinya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini juga sama. Ini adalah sayatan melintang organ batang. Silahkan ditentukan apakah ini dikotil atau monokotil. Satu berkas pembuluhnya yang ini. Ini satu berkas pembuluh, ini satu berkas pembuluh, ini satu berkas pembuluh, ini satu berkas pembuluh. Apakah tersebar atau tersusun rapih melingkar? Nah, tentu dalam hal ini kita sudah tahu bahwa susunannya melingkar, berarti ini adalah dikotil. Ya, ini adalah dikotil. Dan ini adalah dikotil yang sangat mudah. Mengapa sangat mudah? Karena kita bisa lihat letak antara pembuluh yang satu dengan satu berkas pembuluh yang lain, letaknya berjauhan, sangat berjauhan. Artinya, dalam hal ini belum ada kambium intervasikuler, belum ada silem phloem sekunder, dan seterusnya. Karena memang yang sedang Anda lihat di sini adalah ini preparat segar dari sayatan melintang toge. Ya, yang disayat adalah batang togenya atau kecambah muda. Nah, ini adalah ciri-ciri dari organ yang sangat mudah. Ya, ini masih sama. Parenkim, ini parenkim 1, parenkim 2, parenkim 3, dan 4. Anda lihat ada ruang antar sel di tengah-tengahnya. Ya. Sorry. Ini ada ruang antar sel. Dari sini sampai sini adalah korteks. Dari batasan ini sampai yang ujung lagi, sampai ketemu lagi stele yang di sampingnya, itu adalah empulur. Ya, yang tersusun atas jaringan-jaringan parenkim juga. Yang paling luar ini adalah epidermis, satu lapis. Itu ya, ini adalah dikotil muda. Nah, ini juga saya sengaja memberikan foto sayatan melintang yang tidak terlalu representatif untuk memperlihatkan detail setiap selnya atau setiap jaringannya. Tapi pertanyaan saya adalah apakah ini dikotil atau monokotil? Nah, Anda sudah bisa langsung menentukan ya. Ini epidermis. Oke, ini satu berkas pembuluh. Ini satu berkas pembuluh.
Dan ini adalah empulur. Berarti ini adalah dikotil. Ya, ini adalah empulur. Dan ini adalah korteks. Dan di sini epidermis lagi sebetulnya. Ya. Nah, ini adalah dikotil. Oke, jadi dikotil itu sekali lagi dalam sayatan tampak samping atau membujur radial, dia hanya ada 2 berkas pembuluh yang memanjang. Tapi kalau yang monokotil bisa saja lebih dari 2 berkas pembuluh. Entah itu 3, 4, dan seterusnya. Oke. Nah, ini adalah batang dikotil juga. Yang ini sayatannya sobek, ya, sayatannya rusak. Tapi kita fokus di sini. Ini masuk ke dikotil, mengapa? Karena satu pembuluhnya yang ini. Ini adalah satu pembuluh, ini adalah satu pembuluh, ini adalah satu pembuluh, dan seterusnya, sehingga ini tersusun secara melingkar. Ya, ini adalah dikotil. Pertanyaannya adalah, apakah dikotil ini muda, atau menuju ke dewasa, atau sudah tua? Nah, kita cek saja, ada tidak kambium intervasikuler? Di sini tidak ada kambium intervasikuler. Ya, di sini tidak ada. Jadi masing-masing satu berkas pembuluh dengan satu berkas pembuluh yang lain tidak ada hubungan kambium intervasikuler, berarti bisa kita katakan ini adalah masih muda. Bedakan dengan yang tadi kecambah toge. Kecambah toge ini letak dari berkas pembuluh yang satu letak ke berkas pembuluh yang lainnya itu jaraknya berjauhan sekali. Dan tidak ada kambium intervasikuler. Berarti ini sangat muda karena memang kecambah. Nah, ini tidak sangat muda, tapi muda. Bisa dibedakan ya. Di sini saya berusaha memperlihatkan transisinya saja. Karena sebetulnya yang namanya penggolongan batang itu hanya ada 2. Batang primer, batang sekunder. Batang primer saya coba bagi menjadi lebih banyak. Batang sangat muda, batang menuju dewasa. Kalau batang sekunder saya coba bagi lebih banyak, yaitu batang dewasa, batang tua, dan batang sangat tua. Tapi secara konsep hanya ada 2, sekali lagi ya, batang primer dan batang sekunder sebetulnya. Jadi ini masuk ke dalam batang primer. Saya singkat sebagai BP. Bukan Bambang Pamungkas ya, tapi batang primer. Berarti ini masih muda. Kita coba cek satu-satu lagi, apa yang bisa kita temukan. Nah, ini adalah epidermis. Ya, ini adalah epidermis. Coba kita cek yang ini, kira-kira apa, meskipun detail selnya tidak terlalu jelas, tapi tentu kita bisa tahu dari karakteristik letaknya juga, dan dari perbedaan sekilas. Ini adalah kolenkim. Ya, ini adalah kolenkim. Yang ini parenkim, ini parenkim, ini juga parenkim, ini juga parenkim semua. Nah, cuma yang di sini kita sudah masuk ke dalam satu berkas pembuluh. Kita bahas satu-satu. Yang ini apa? Nah, ini adalah sklerenkim, serat. Oke. Masuk ke sini, harusnya ini adalah phloem. Ya, ini adalah phloem. Tapi memang tidak terlalu jelas karena sayatannya masih bisa dibilang agak tebal. Ini adalah phloem. Di sini juga ada kambium fasikuler sebetulnya, tapi tidak terlalu jelas juga. Turun lagi ke bawah, ini adalah xilem semua. Ya, xilem semua. Anda bisa lihat ada lubang kecil, lubang besar, lubang kecil. Ini adalah xilem trakea, ini adalah xilem trakeid. Begitu ya. Dari tipenya, kita sudah tahu bahwa ini adalah tipe pembuluh kolateral terbuka. Ya, kolateral terbuka. Kalau yang monokotil tadi, yang ini adalah kolateral tertutup karena tidak ada kambium. Sekali lagi. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini ada satu berkas pembuluh juga. Tapi tanpa perlu tahu apakah letak berkas pembuluh ini berdekatan atau tidak dengan berkas pembuluh yang lain, kita bisa tentukan ini sudah dewasa atau menuju dewasa atau masih dikatakan muda. Nah, ini kita bisa lihat dari adanya kambium intervasikuler. Kita cek di sini ya. Nah, ini ada sel yang pipih memanjang dan seolah-olah dia ingin melakukan pembelahan antiklinal ke atas dan ke bawah. Ini namanya kambium fasikuler atau intravasikuler. Bedakan ya antara intra dan inter. Dan kalau Anda lihat, sel-sel pipih ini ada di dalam berkas pembuluh. Dan ketika sampai di sini, dia keluar dari berkas pembuluh dan memanjang sampai sini. Nah, ini berarti namanya kambium intervasikuler. Ya, ini kambium intervasikuler. Kesini juga ada nih yang pipih, ya. Ini juga mau keluar dari sini, ini adalah kambium intervasikuler.
Bisa kita simpulkan, kambium interfasikuler ini adalah satu ciri batang akan menuju dewasa. Mengapa akan menuju dewasa? Karena nanti di dalam kambium interfasikuler ini, ke arah sini dia akan membentuk floem, ke arah sini dia akan membentuk xilem. Tapi floem apa? Floem sekunder. Xilem apa? Xilem sekunder. Kalau sudah ada floem sekunder, xilem sekunder, berarti batang ini akan dewasa, ya, sudah dewasa atau tua. Tergantung sebanyak apa floem dan xilem sekundernya, gitu ya. Berarti Anda bisa bedakan yang ini batang primer masih muda, yang ini batang primer sangat muda karena ini kecambah, yang ini juga batang primer menuju dewasa, ya, menuju dewasa. Ini masih parenkim, ini juga sama masih parenkim, ini xilem serat, di sini floem, oke, ini kambium, ini adalah xilem, ya. Ini juga sama kambium, tapi kambiumnya interfasikuler. Begitu ya. Oke, lanjut lagi ke sini, kita lihat lagi sekarang satu berkas pembuluhnya yang mana. Nah, di sini kita tidak bisa mengatakan lagi bahwa satu berkas pembuluhnya yang ini atau satu berkas pembuluhnya yang ini. Mengapa tidak bisa lagi mengatakan ke arah situ? Karena Anda lihat di sini juga mulai dipenuhi oleh pembuluh. Ya, di sini sudah bisa dikatakan penuh oleh pembuluh. Jadi kalau mau dikatakan berkas pembuluhnya yang mana, ya saya menyimpulkan semua ini adalah berkas pembuluhnya. Ya, satu ini. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah, coba kita bahas satu-satu. Ini adalah xilem. Xilem apa? Xilem serat, betul. Ini xilem serat, ini adalah floem, jauh lebih bening, floem. Ini adalah xilem. Xilemnya di sini ada lubang besar, ada lubang kecil, berarti lubang besar adalah xilem trakea, lubang kecil adalah xilem trakeid. Di antara floem dan xilem, di sini pasti ada kambium yang selnya panjang, memipih, dan seolah-olah ingin melakukan pembuahan antiklinal. Tapi kalau tidak terlalu jelas, maka kita tidak bisa lihat dengan lebih detail. Kambium ini sudah keluar sekarang ke arah sini. Masuk lagi ke berkas pembuluh yang berikutnya. Keluar lagi di sini, masuk lagi ke berkas pembuluh yang berikutnya. Di sini juga sama. Kambium yang tadinya di sini keluar dari berkas pembuluh, ada di sini, masuk lagi ke berkas pembuluh yang berikutnya. Tapi si kambium yang ada di sini yang awalnya tadi interfasikuler, yaitu di luar fasikuler, sekarang ke sini juga sudah ada xilem. Nah, di sini juga udah ada xilem nih. Ini sudah ada floem. Artinya dulunya kambium ini seperti ini. Masih kambium interfasikuler saja, belum ada floem sekunder dan xilem sekunder, tapi sekarang sudah dipenuhi oleh xilem sekunder dan juga floem sekunder. Oke, maka ini bisa dikatakan batang dewasa. Ya, bisa dikatakan batang dewasa karena kambium interfasikulernya sudah mulai membentuk xilem sekunder ke arah dalam dan floem sekunder ke arah luar, sehingga kambium interfasikulernya sudah tidak ada, statusnya sudah berubah lagi menjadi kambium fasikuler karena dia ada di dalam pembuluhnya atau di dalam vaskulernya. Kalau ditanya ini dewasa atau sangat tua, menurut saya ini masih dewasa, belum sangat tua. Karena apa? Kalau sangat tua, nanti xilem sekundernya bisa sampai ke dalam empulur, bisa sampai sini nih. Semakin tua, maka empulurnya akan semakin dipenuhi oleh kambium, semakin tua, maka empulurnya dipenuhi oleh xilem sekunder. Kalau Anda ingin lihat contohnya, silahkan buka video pada jaringan pembuluh. Di situ saya menjelaskan batang hibiscus. Nah, hibiscus itu adalah contoh batang yang sudah sangat tua karena empulurnya sudah hampir hilang karena terdesak oleh pertumbuhan xilem-xilem sekunder. Dan dalam video sebelumnya saya salah menyebutkan, mohon maaf ya. Video sebelumnya itu di label slide PowerPoint-nya adalah Helianthus, padahal itu adalah hibiscus. Ya, itu adalah sayatan hibiscus yang ada dilatasi jari-jari empulurnya. Silahkan Anda coba cek lagi di video jaringan pembuluh. Nah, kalau ditanya, kalau nanti ini sudah penuh dengan xilem, saya bisa tahu nggak xilem primer yang paling pertama dibentuknya di sebelah mana dan xilem sekunder yang lebih awal, yang lebih akhir dibentuknya itu yang ada di mana?
Anda lihat saja di ujung sebetulnya ya. Silem yang paling ada di ujung ini adalah silem primer sebetulnya. Ini silem primer, ini silem primer, ini silem primer. Yang paling dekat dengan kambium itu adalah, nah ini semua yang paling dekat kambium itu adalah silem sekunder. Mengapa? Dulunya silem primer ada di sini. Tapi karena silem primernya terdorong oleh pertumbuhan silem sekunder yang dihasilkan dari kambium fasikuler, maka silem primernya terdesak ke arah empulur, terdorong ke arah empulur, gitu ya. Begitupun dengan floem. Kalau floem primer, berarti floem primernya yang paling ada di ujung sini. Ini floem primer. Floem sekundernya yang paling dekat dengan kambium. Karena kalau floem primer terdorongnya kan ke arah epidermis oleh floem sekunder, tapi kalau silem primer terdorongnya ke arah empulur oleh silem sekunder, gitu ya. Nah, ini parenkim masih sama, ini parenkim juga, tapi di sekitar sini tentu ada kolenkim. Ya, ini kolenkim dan ini adalah epidermis. Dan ini adalah dikotil, gitu ya. Oke. Lanjut lagi, ini juga dikotil sama. Nah, ini preparat segar juga sama. Nah, ini sudah mulai terlihat detailnya. Ini adalah kolenkim. Ini adalah epidermis. Coba kita lihat ya, karena kolenkimnya sudah mulai terlihat dengan sangat jelas. Kira-kira yang ini kolenkim jenis apa nih? Nah, ini lihat penebalan dindingnya ada di sudut, tapi sudutnya punya ruang antar sel. Berarti kolenkim lakunar, ya. Kalau yang ini, penebalan dindingnya ada di sudut. Ini sel kolenkim 1, sel kolenkim 2, kolenkim 3, kolenkim 4. Ini ada di sudut, tapi sudutnya tidak ada ruang antar sel. Berarti kolenkim angular. Oke, kemudian mana lagi ya? Kita bisa lihat yang lain tidak? Oke, lamelar sepertinya tidak terlalu jelas di sini. Untuk tahu kolenkim lamelar seperti apa, silakan Anda buka video tentang jaringan dasar. Ya, kebetulan di situ tidak terlalu jelas. Oke, ini kita sudah lihat. Ini adalah sklerenkim serat, terwarnai oleh regen. Biasanya apa ini ya, kalau nggak anilin sulfat, tapi yang kuning ini biasanya ada lagi istilah regennya, saya lupa lagi namanya. Nah, ini adalah sklerenkim serat. Ini tentu silem, ya. Di sini tentu ada floem, dan di sini tentu ada kambium. Ya, ada kambium. Tapi Anda lihat di sini, silemnya sudah mulai terbentuk di antara berkas pembuluh yang satu dengan berkas pembuluh yang kedua. Silem di sini sudah mulai terbentuk. Artinya, di sini ada kambium intervasikuler, karena sudah mulai membentuk silem sekunder. Dan juga di sini tentu ada floem sekunder. Berarti ini istilahnya sudah mau ke dewasa ya, atau sudah dewasa. Jadi bisa dikatakan ini batang sekunder sebetulnya. Ini sudah bisa dikatakan batang sekunder. Berarti yang ini juga batang sekunder nih. Yang ini adalah BS, batang sekunder yang dewasa. Ini juga sama, batang sekunder yang dewasa. Tapi belum tua ya, karena ininya silem sekundernya masih sedikit, belum terlalu banyak. Oke, apalagi ya? Ini parenkim, ini juga parenkim. Ini korteks. Dari sini empulur. Oke, coba kita cek dulu ada lagi yang harus bisa dijelaskan tidak ya. Ini tipenya masih kolateral terbuka, dan ini dikotil. Oke, sudah cukup sepertinya ya. Oke, kita lanjut lagi ke bahasan selanjutnya. Nah, kalau misalnya Anda ingin lihat sayatan membujur suatu batang dikotil, tentunya bukan batang monokotil ya, karena kalau batang monokotil tidak ada pertumbuhan sekunder, pertumbuhannya hanya primer, kecuali dia mengalami anomali batang. Tapi kalau batang dikotil dia punya dua pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder, atau batang muda atau batang dewasa atau batang tua. Kita tadi sudah bisa melihat perbedaan batang dikotil muda dengan batang dikotil yang dewasa atau tua itu dari ada tidaknya silem sekunder atau floem sekunder, atau ada tidaknya kambium intervasikuler dan seterusnya. Tapi bagaimana kalau kita dihadapkan dengan foto yang membujur radial atau yang longitudinal? Bisa nggak kita membedakan apakah itu dikotil muda atau dewasa? Nah, pertama kita kenali dulu batang dikotil muda itu yang ini ya. Coba kita hapuskan dulu semua coretannya. Nah, ini adalah batang dikotil yang pertama. Anda bisa lihat di sini
Ini batang dikotil dari toge, ya, dan ini adalah batang dikotil dari seruni. Berarti toge ini adalah batang muda, ya, ini adalah batang muda, dan yang tadi adalah batang yang dewasa. Bisa nggak dibedakan? Kita bisa lihat sebetulnya berkas pembuluhnya kan yang ini, ya, berkas pembuluhnya yang ini. Pertanyaannya adalah apakah Anda bisa menemukan penebalan silem di situ seperti spiral, cincin, trake, dan seterusnya? Kalau tidak, artinya ini belum mengalami penebalan. Artinya suatu sel belum mengalami penebalan berarti sel tersebut masih dalam kondisi muda, masih dalam batang primer. Nah, itu cara membedakan yang membujur, ya. Kalau kita lihat yang batang ini sudah ada nih, ini ada penebalan spiral nih. Nah, ini spiral, kalau saya coba gambar bentuknya seperti itu, ya, spiral. Oke. Ini juga satu berkas pembuluh. Sekali lagi ini adalah satu berkas pembuluh, ya. Kalau kita lihat yang ini penebalannya juga beda lagi, sepertinya ini tangga mungkin, ya. Ini tangga atau reticulate. Kemudian cincin bukan, ya. Oh, itu bukan cincin, masih spiral. Oke. Nah, di sini silamnya sudah mengalami penebalan. Artinya tidak mungkin lagi dia dalam kondisi muda. Karena dia sudah mengalami penebalan. Berarti bisa saja dewasa, ya. Berarti ini adalah bisa disebut sebagai pertumbuhan sekunder. Kita bisa katakan ini pertumbuhan sekunder. Oke, ini epidermis, masih hal yang normal. Ini korteks, ya, dari sini sampai sini korteks. Apalagi? Oke, ini juga parenkim. Dan sudah mungkin, ya, karena detail jaringan yang lainnya tidak terlalu jelas. Oke, itu adalah cara membedakan organ dikotil dan monokotil, dan juga membedakan organ dikotil monokotil dari melintang dan membujur, juga membedakan organ dikotil muda dan dewasa atau primer dan sekunder dari melintang dan membujur. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya. Di sini ada sedikit suplemen yang tidak sempat saya sampaikan di video teori dasar organ batang sebelumnya, jadi akan saya sampaikan sekarang. Sebetulnya dalam kondisi tadi membujur, ya, ini kan berkas pembuluh. Oke, ini adalah berkas pembuluh, ini juga sama, ini juga berkas pembuluh. Nah, dari kondisi seperti ini kita bisa tahu, ya, ini dikotil atau monokotil. Nah, ini adalah dikotil, ya, ini adalah dikotil. Kemudian fungsi dari berkas pembuluh ini tentu adalah untuk menghantarkan atau mentransportkan air dan mineral dari bawah ke atas kalau dia silem berkas pembuluhnya. Tapi kalau berkas pembuluhnya floem berarti dia menghantarkan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, dua jalur mengantarkan hasil fotosintesis. Nah, tentu semua air, mineral, dan hasil fotosintesis itu harus diedarkan ke seluruh bagian jaringan tumbuh-tumbuhan, termasuk ke daun, termasuk ke cabangnya, dan seterusnya. Pertanyaan saya adalah, kalau cabangnya ada di sini, misalkan di sini ada cabang, ya, katakan ini hapus dulu, ini ada cabang. Bagaimana caranya cabang yang ini mendapat nutrisi, ya, si cabang yang ini mendapat nutrisi, sedangkan jalurnya sendiri dia adanya di sini. Berarti kan dia harus berbelok, ya. Nah, dia harus berbelok ke arah sini. Nah, tapi cara tumbuhan itu membelokkannya tidak dengan cara seperti ini, ya. Membelokkannya adalah yang pertama yang tadinya dia lurus seperti ini, nanti dia akan dimatikan selnya, akan sengaja diputus si jalurnya, yaitu tepatnya di sini nih. Nah, ini akan putus, kemudian di sini juga akan diputuskan. Nah, berarti di daerah sini ini diputuskan nih. Untuk apa? Untuk yang berkas pembuluh ini bisa belok ke arah sini. Nah, ini bisa belok ke arah sini. Lihat gambarnya yang A ini, ya. Nah, Anda lihat di situ. Oke. Yang ditandai di sini, yang saya tandai X, ini adalah celah daun. Oke, ini adalah celah daun. Kalau ininya adalah tangkai daun. Kalau ininya memang mau jadi daun nih misalnya, ya. Bisa dipahami, ya. Tapi kalau yang ininya, nah ininya saya kasih tanda Y, ini adalah jalan daun. Oke, karena gambar saya tidak sebaik dari gambar internet, silakan Anda fokus saja ke yang A. Nah, yang A ini, Anda lihat yang celah daun, itu adalah yang ini.
jalan daun itu adalah yang berkas pembuluh yang sudah berbeloknya. Ya, jika yang akan dibentuk di sini adalah daun. Ya, yang akan dibentuk di sini adalah daun, seperti itu ya. Kalau misalnya yang dibentuknya adalah dahan atau ranting, maka celah daunnya adalah celah dahan, jalan daunnya adalah jalan dahan. Kalau yang dibentuk percabangannya itu akan membentuk suatu ranting atau suatu dahan, ya. Tapi kalau yang akan dibentuknya adalah menuju ke daun atau daun, maka itu celah daun dan jalan daun. Bisa dipahami ya? Nah, ini kalau Anda mau lihat yang B-nya ini adalah jalan dahan. Kalau yang dibentuknya adalah dahan. Oke. Kalau yang A ini yang dibentuknya adalah daun. Seperti itu. Jadi tetap poinnya adalah dia masih dapat nutrisi dari perbelokan berkas pembuluh ke arah daun tersebut atau dahan tersebut. Berkas pembuluh yang beloknya disebut jalan. Berkas pembuluh yang sudah diputuskan, yang sudah hilang, itu disebutnya sebagai celah. Ya, oke, apalagi ya? Oke, itu kalau tampak yang membujur. Pertanyaannya mungkin, kalau ini diputus, bagaimana dari sini bisa tetap menghantarkan ke atas? Kan jalurnya sudah diputus dan dibelokkan ke dahan atau ke daun. Nah, tentu kita berpikirnya tidak sesimpel itu ya, karena yang namanya berkas pembuluh itu kan dia kalau dikotil dia melingkar. Oke, kalau monokotil dia kan tersebar. Berarti kalau ini adalah monokotil, meskipun ada jalur yang dibelokkan, tetap saja masih ada berkas pembuluh lain yang masih lengkap dari atas ke bawah, masih terhubung. Kalau yang monokotil, karena kan berkas pembuluhnya, satu berkas pembuluhnya banyak sebetulnya, tidak hanya satu. Jadi kalau diputus satu untuk belok ke dahan, masih ada berkas pembuluh yang lain yang tetap menghubungkan atas bawah, bawah atas. Ya, di kotil pun sama. Anda lihat yang melintang ini, ya. Anda lihat yang melintang ini, oke. Yang melintang ini, Anda lihat nih, ini sudah diputus nih, yang di daerah sini. Makanya ini disebut sebagai celah. Si celahnya tergantung apakah dia mau ke daun atau dia mau ke batang, itu tinggal disesuaikan. Berarti celah daun atau celah batang. Nah, celah ini kan yang diputus. Tapi kan kita masih punya yang lain. Nah, kita masih punya yang ini untuk tetap terhubung dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah sebetulnya. Jadi nggak ada masalah mau diputus juga. Ya. Jadi sekali lagi, kalau yang tampak membujur yang X ini adalah celah daun, kalau yang melintangnya adalah yang ini, celah daunnya ya. Dan kalau jalan daun yang membujur jalannya adalah yang ini, berkas pembuluhnya, kalau yang melintang adalah yang ini nih. Yang kecil, yang bulat kecil ini. Oke, bisa dipahami ya. Oke, mungkin itu saja untuk tambahan suplemen dari teori dasar yang tidak sempat saya sampaikan di jaringan pembuluh atau di organ batang sebelumnya. Jadi kita sampaikan di sini saja. Dan itu adalah batang normal. Saya sedang menjelaskan batang normal. Untuk selanjutnya saya akan masuk ke dalam bahasan selanjutnya, yaitu anomali batang. Batang itu tidak hanya selalu sesuai aturan normalnya, yaitu batang dikotil harus punya kambium, batang monokotil harus tidak punya kambium, atau batang monokotil harus susunannya tersebar, batang dikotil susunannya harus tersusun melingkar dan seterusnya. Terkadang kita punya berbagai jenis tumbuhan yang bervariasi, sehingga menemukan juga beberapa jenis tumbuhan yang batangnya anomali, tidak sesuai dengan keadaan normalnya. Ya, seperti apa? Kita akan lihat satu-satu. Ini misalnya amaranthus, yaitu bayam. Kita tahu bahwa bayam itu adalah dikotil, ya. Bayam itu adalah dikotil. Dan dikotil harusnya pembuluhnya adalah melingkar. Tapi kalau Anda lihat di sini, pembuluhnya adalah tersebar. Nah, ini satu pembuluh, satu pembuluh, satu pembuluh, satu pembuluh, dan ini juga satu pembuluh. Nah, artinya amaranthus adalah batang dikotil yang menunjukkan ciri khas dari monokotil, yaitu susunannya tersebar. Apakah ini normal? Ya, ini normal. Normal untuk batang amaranthus, tapi secara teori dia dikatakan sebagai batang yang anomali. Ya, karena biasanya kan dikotil itu adalah tersusun tersebar. Oke, kemudian ada juga beberapa monokotil yang ternyata punya kambium. Ya, Anda bisa lihat Dracaena. Anda bisa lihat Dracaena, ini adalah salah satu
spesies tumbuhan yang batangnya itu monokotil sebetulnya, tapi dia punya kambium. Monokotilnya dari mana? Monokotilnya adalah susunannya dia tersebar. Ini satu berkas pembuluhnya, semuanya tersebar, tapi ternyata kalau Anda lihat, dia punya kambium. Dia punya kambium di sini nih. Nah, dan kambium ini melepaskan semua berkas pembuluhnya ke arah empulur. Jadi semua pembuluh-pembuluh ini dilepaskan dari si kambium sebetulnya. Gitu ya. Jadi ini adalah monokotil yang dia juga punya xilem-phloem sekunder karena dihasilkan juga oleh kambium. Nah, ini adalah Dracaena. Jadi ternyata ini satu-satunya monokotil yang mengalami pertumbuhan sekunder. Ada xilem sekunder dan phloem sekunder. Nah, jadi kalau Anda sudah jadi guru mengajarkan konsep dikotil monokotil, perbedaannya tidak hanya selalu batang dikotil punya kambium, batang monokotil tidak punya kambium, tapi Anda jelaskan juga beberapa kondisi, ada juga yang anomali batang. Nah, ini juga kordilin sama monokotil punya kambium. Ini satu berkas pembuluhnya, satu berkas pembuluh, semuanya tersebar, ciri khasnya masih sama, monokotil. Tapi kalau Anda lihat di sini, ini ada kambiumnya nih. Dan semuanya melepaskan pembuluh ke arah dalam, ke arah empulur. Dan kordilin ini salah satu monokotil yang juga mengalami pertumbuhan sekunder. Ya. Oke. Mana lagi ya? Nah, ini preparat aslinya juga. Di sini adalah kambiumnya. Ya, di sini adalah kambiumnya. Nanti dia akan melepaskan berkas-berkas pembuluh yang ini ke arah dalam. Seperti itu. Nah, ini juga ada anomali lagi yang selanjutnya, yaitu tumbuhan Sarzania. Kambiumnya itu muncul dalam area terpisah. Nah, ini kan satu berkas pembuluh ya. Nah, ini satu berkas pembuluh. Ini juga satu berkas pembuluh. Ini juga satu berkas pembuluh. Ini juga satu berkas pembuluh. Pertanyaannya, silemnya yang mana? Silemnya yang ini. Oke. Phloemnya yang mana? Phloemnya yang ini. Maka di antara phloem dan xilem, ini dia punya kambium. Ya, ini dia punya kambium di sini, di antara phloem dan xilem. Oke, saya gambarkan dulu secara kasar. Dan tentu di berkas pembuluh yang ini juga, dia punya xilem, punya phloem, dan punya kambium. Jadi di sini ada kambium. Ya, di sini juga ada kambium. Di sini juga ada kambium. Artinya kambiumnya muncul dalam wilayah yang terpisah-pisah. Nah, ini adalah anomali. Biasanya kan kalau kita lihat dikotil ya, dikotil itu kan kambiumnya masih tersusun dalam wilayah yang sama, yaitu melingkar, tapi ini wilayahnya terpisah-pisah. Kemudian Anda lihat juga Aristolochia. Aristolochia ini tumbuhan merambat ya, kalau tidak salah. Nah, Anda bisa lihat di sini, sedewasa apapun dia, setua apapun dia, silemnya ini, nah ini kan silem ya, ini juga silem, akan memberikan celah di sini nih, tetap akan memberikan celah setua apapun dia. Biasanya kan kalau tumbuhan yang sudah tua itu, daerah sisinya juga akan jadi silem nih, ya, semakin tua silemnya akan semakin lebih banyak sebetulnya. Nah, tapi dalam hal ini silem Aristolochia itu bercelah, dibuat celah di sini nih. Jadi tidak ada lagi silem yang memenuhi wilayah ini. Untuk apa? Celah ini agar memungkinkan batang dari Aristolochianya itu bisa melekuk-lekuk untuk digunakan dalam merambat. Bisa dibayangkan ya, kalau Aristolochia silemnya semua padat, semakin tua, semakin dewasa, silemnya banyak, penuh, maka untuk melekuk dan merambat itu akan sulit dilakukan. Makanya sengaja dibuat silem yang bercelah. Itu ya Aristolochia. Ini ada lagi anomali batang yang lain, Borhevia. Borhevia ini kambium aksesorisnya muncul berturut-turut. Ya. Jadi kambium aksesoris yang ini nih, yang ditunjuk oleh tanda panah, ini adalah kambium aksesoris, ini kambium. Ini juga kambium. Ini juga kambium. Ini juga kambium. Jadi kambiumnya berturut-turut muncul, dia berlapis-lapis nih. Ya, berlapis-lapis seperti itu. Lalu si pembuluhnya di mana? Ini bukan berkas ya, berkas maksudnya, mohon maaf salah ketik. Berkas pembuluhnya atau berkas vaskulernya tipenya konsentris. Konsentris itu bisa
amfikribal bisa amfifasal, dan terbenam dalam jaringan penghubung. Ya, jadi kalau saya asumsikan sebetulnya pembuluhnya juga ada di sini sebetulnya ya. Cuma memang saya juga tidak terlalu detail memperhatikan ini karena bisa juga ini adalah berkas pembuluhnya. Jadi dalam hal ini saya tidak terlalu bisa memastikan karena belum menemukan gambar yang lebih pas untuk bor hafia. Tapi poin utamanya di sini adalah ini menunjukkan anomali batang karena apa? Karena ada kambium yang muncul berkali-kali secara berurutan. Sehingga kambium ini disebut sebagai kambium aksesoris. Gitu ya. Oke, lanjut. Ini ada Piper Silonsteoides, di mana vaskulernya itu tersebar pada tumbuhan dikotil. Jadi ini adalah tumbuhan dikotil, tapi vaskulernya, nah kita lihat dulu ya, ciri dikotilnya masih ada di sini nih. Ciri dikotilnya di sini nih. Ini kan satu berkas pembuluh, satu berkas pembuluh, satu berkas pembuluh. Sama dan sama. Semuanya tersusun melingkar. Nah ini ciri dikotilnya masih ada, tapi kita lihat di empulur. Ternyata ada lagi berkas pembuluh yang di sini malah susunannya adalah tersebar. Berarti ada dua ciri di sini kan? Ciri dikotil yang tersusun melingkar dan ciri monokotil yang tersusun secara tersebar. Nah, ini adalah anomali batang pada Piper Silonsteoides gitu. Kemudian ini ada lagi Cuscuta ya. Anda bisa lihat ini adalah dikotil sebetulnya. Berkas floem dan silem eksklusif atau menyendiri. Oke, coba kita lihat sebentar. Oke. Nah, ini ya. Nah, Anda bisa lihat ini adalah berkas pembuluhnya. Satu di situ. Kemudian berkas pembuluh selanjutnya ada lagi di sini. Berkas pembuluhnya ada lagi di sini. Ya. Dalam hal ini, sedewasa apapun dia, berkas pembuluhnya tetap berjauhan. Ya, sedewasa apapun dia, berkas pembuluhnya tetap berjauhan, tidak menyatu dan seterusnya, sehingga seolah-olah dia dikatakan eksklusif, yaitu punya posisinya sendiri-sendiri. Seperti itu ya. Nah, ini adalah Cuscuta. Cucurbitaceae ada berkas vaskuler di korteks. Nah, ini saya juga masih bingung membagi antara korteks dan empulur. Mari kita coba asumsikan saja sesuai apa yang saya dapatkan di Google ya. Jadi kalau saya asumsikan korteks itu adanya di sini, ya korteks itu adanya di sini. Ini adalah batasan korteks. Jadi dari sini ke sini adalah korteks, ya. Sini ke sini juga korteks. Ini ke sini juga korteks. Tapi kalau dari sini ke sini, ini sudah masuk ke empulur, ya. Ini saya coba menginterpretasikan maksud dari gambar yang sudah saya dapatkan. Nah, sehingga Anda lihat di korteks, di wilayah korteks itu ada berkas pembuluh yang ini. Ya, ini adalah berkas pembuluh yang ada di wilayah korteks. Dan ini adalah berkas pembuluh yang ada di wilayah empulur. Nah, saya menyimpulkannya seperti itu. Sehingga Cucurbitaceae ini mengapa dikatakan anomali? Karena berkas vaskulernya ada juga di korteks. Biasanya kan adanya di empulur, ya. Seperti itu. Nah, jadi sebetulnya itu saja yang bisa saya jelaskan dari organ batang. Jadi video kali ini tambahannya hanya celah dahan atau jalan dahan, atau celah daun atau jalan daun, atau juga tambahannya adalah anomali batang. Selebihnya mengenai organ batang dikotil, monokotil, berkas pembuluh, silem floem, jaringan pelindung, epidermis, periderm, dan jaringan dasar, parenkim, kolenkim, sklerenkim, sebetulnya ya meskipun itu adalah bahasan organ batang, tapi Anda bisa lebih detail lagi untuk mendapatkan konsepnya pada video-video sebelumnya. Jadi silahkan pelajari lagi video-video sebelumnya untuk memudahkan Anda bagi mahasiswa saya di anatomi tumbuhan untuk menggambar jurnal 3D, baik 3D dan 2 dimensi dan juga model 3 dimensi. Itu ya. Oke, jadi mungkin itu saja video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Silahkan jika ada yang ingin dikomentari dari video saya. Dukung terus channel ini dan mudah-mudahan masih tetap bisa terus memberikan video yang bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.